sekarang kita akan membahas cara kita menandai quilt top. Siapkan pena penggaris. Di sini teman-teman, saya melakukan penandaan kain ya, atau menggaris quilt top kita saat saya sudah meletakkan di atas dakron. Jadi saya menandai atau menggaris quilt top ketika sudah saya letakkan di atas dakron. Karena apa? Biar tidak bergeser ya. Tetapi kalau teman-teman mau menandai quilt top tanpa ada dakron juga tidak apa-apa, tapi sebaiknya diberi selotip di sini ya. Di atasnya diberi selotip supaya tidak bergeser ketika menandai. Teman-teman bisa lihat ya, di sini kita punya unit-unit penyusun blok ya, yang jaraknya sama, yaitu 4,5, 4,5, 4,5 inch ya. Nah, saya cara menggarisnya adalah di setiap sambungan itu kita tidak perlu menggaris. Nah, tetapi kita garis di antaranya ya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah contohnya ya. Ini yang 4,5 inch ya. Ini juga, ini juga. Nah, dibagi 3 aja ya teman-teman. 1, 2, 3. Jadi teman-teman letakkan penggarisnya sama rata seperti ini. 1, 2, 3. Nah, jadi di sini ini tidak perlu terlalu akurat juga tidak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman bisa bagi rata 3 ya. Seperti ini. Kemudian kita garis ya, garis. Nah, kemudian kita pindah garis lagi. Nah, seperti itu. Itu juga dengan sebelah sininya ya. Jadi semua digarisin ya, dari atas sampai bawah. Nah, seperti itu. Jadi satu blok ini ya kita bagi 3. Ini cara saya ya. Kalau teman-teman punya cara lain boleh ya. Sehingga tidak terlalu kecil juga, tidak terlalu besar. Nah, jadi saya bagi 3 supaya lebih cepat juga. Kemudian menjahitnya adalah seperti ini. Ini ya, tengah ini saya letakkan di garis. Saya letakkan di garis. Jadi teman-teman jangan ikutan goyang-goyang ya, karena bergelombang nggak usah. Jadi yang ini tetap jalan. Nah, yang akan membentuk gelombang itu adalah jarumnya ya. Jadi tetap seperti ini terus. Nah, kalau teman-teman gerakannya cepat, maka garis gelombangnya akan jauh-jauh ya, akan panjang-panjang. Ini gerakannya cepat saya. Tapi kalau lebih lambat, dia akan lebih sempit gelombangnya. Nah, seperti ini. Ya, ini saya gerakannya agak lambat sehingga dia gelombangnya lebih kecil ya dibandingkan yang sebelahnya. Teman-teman bisa lihat ya, ini lebih panjang. Nah, ini karena cepat. Kalau ini agak lambat tuh ya, jadi teman-teman bisa bedakan. Di sini lengkungannya kecil-kecil ya, sedangkan ini besar. Silakan teman-teman atur sendiri. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan jendela? Ya tidak mengapa teman-teman. Jendela tetap kita bagi 3. 1, 2, 3 ya, mengenai jendela. Nggak apa-apa. Nah, saya menggunakan abu-abu muda ya. Jadi di sini kalau dari dekat memang terlihat, tapi ketika jauh ternyata tidak terlihat benangnya ya. Nah, bagaimana kalau teman-teman ingin menjahit lurus? Sama saja ya teman-teman ya. Tapi teman-teman tidak perlu menandai kain. Nanti saat quilting teman-teman bisa langsung menjahit ya. Terserah teman-teman mau menjahit dari atas ke bawah atau menyamping ya. Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri terserah. Nah, kalau untuk menjahit lurus teman-teman nanti saat quilting bisa menjahit pas di tengah sambungan ya, atau kita istilahkan dengan stitch in the ditch. Nanti teman-teman bisa tonton videonya khusus penjelasan stitch in the ditch ya, atau teman-teman bisa menjahit di sampingnya ya, beberapa mili, misalnya 1 mili atau 2 mili di sampingnya. Nah ya, jadi teman-teman nanti bisa menjahitnya seperti ini ya, gitu. Nah, teman-teman kalau mau menjahit lurus dari atas ke bawah boleh dibagi 3 ya. Terserah teman-teman, seperti tadi kalau saya mendatar, tahu kalau teman-teman bisa menjahit pas di tengah sambungan, itu juga boleh. Jadi tidak terlihat. Contohnya seperti ini. Ini adalah menjahit tepat di dalam sambungannya ya. Jadi ketika kita buka akan terlihat jahitannya. Tapi kalau seperti ini tertutup, seperti tidak terlihat kalau ada jahitan di tengah-tengah sambungannya ini ya. Kalau kalian lihat belakangnya,
Nah, seperti ini. Ini adalah hasil quiltingnya ya, jahitan quiltingnya. Sementara kalau dari atas seperti tidak ada jahitan sama sekali ya. Tetapi kalau stitch in the ditch itu resikonya kalau kalian tidak hati-hati, tidak pelan-pelan ya, akan keluar dari jalur. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya beri contoh. Nah, ini atasnya rapi ya, tidak terlihat, tapi ketika di sini dia naik ke atas sedikit. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah resiko menjahit tepat di tengah sambungan. Kalau teman-teman tidak hati-hati, tidak pelan-pelan, akan offset ya, jadi naik sedikit. Jadi teman-teman jika ingin lebih mudah bisa menjahitnya tepat di tepi. Nah, tepi sambungan ya, misalnya beberapa mili. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa gunakan patokan misalnya dari tepi yang miring ini ya. Teman-teman silakan buat patokan garis sendiri ya, menggunakan sepatu ya. Jadi teman-teman kalau mau menjahit lurus ya, tidak perlu membuat garis terlebih dulu ya. Jadi bisa langsung menggunakan bantuan sambungan-sambungan yang ada pada quilt kita ya. Jadi teman-teman bisa langsung menjahit menggunakan sepatunya lurus ya, tidak perlu digarisi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan teman-teman, lebihkan atas, bawah, kiri, kanan ya, minimal 10 cm ya, 10, karena ini kuil kita cukup besar ya, jadi 10 cm, karena dikhawatirkan teman-teman bisa saja nanti teman-teman bisa nyangsang begini ya. Nah, seperti itu. Atau begini ya. Tapi kalau sudah dibantu dengan peniti, kemungkinan untuk goyang ke atas ke bawah itu kecil ya. Nah, kalau quilt yang kecil tidak perlu terlalu dilebihkan banyak ya. Yang penting teman-teman ada pegangan untuk mengquiltingnya. Jadi kalau untuk table runner seperti ini ya, table runner Simpul Cinta ini, saya hanya melebihkan 5-7 cm ya. Jadi ketika saya quilting border ini, saya mempunyai pegangan yang cukup ya untuk menggoyang-goyangkan quiltnya ya. Tapi kalau untuk quilt yang besar seperti rumah ini, ada baiknya teman-teman lebihkan saja 10-15 cm ya, daripada nantinya teman-teman di tengah jalan kehabisan ya. Lebih baik kita lebihkan. Tapi teman-teman nggak usah khawatir kalau nanti nanti banyak kebuang ya dakronnya. Tenang, nanti kita bisa menggabungkan lagi ya, nanti menyambungkannya dengan jahit zigzag. Kita akan bahas di video berikutnya ya. Nah, seperti ini bisa di zigzag nanti ya. Tahu kalau teman-teman sisanya banyak bisa untuk belajar quilting ya. Nah, contohnya seperti ini buat belajar aja ya, untuk melancarkan. Jadi demikian penjelasan mengenai pra quilting ya. Nanti untuk quiltingnya sendiri akan kita bahas di video berikutnya. Oke, selamat mencoba teman-teman.